Hei, ini Adi. Hari ini Anda akan mendengar cerita tentang bagaimana seorang pria menemukan seorang selingkuhan dan pergi bersamanya, tetapi hal itu mengakibatkan konsekuensi serius. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Pada 21 Januari, Frank dengan gembira pulang ke rumah, meninggalkan pesan suara untuk istrinya, Becky, mengumumkan keputusannya untuk berhenti dari pekerjaannya yang beracun dan membawa pulang anggur favoritnya untuk merayakannya. Namun, saat tiba di rumah, Frank melihat istrinya berselingkuh dengan pria lain. Hancur, dia segera pergi. Dalam hari-hari berikutnya, seorang perawat membacakan dari jurnal pasien ketika pria tersebut tidak sadarkan diri di tempat tidur. Rekannya mengganggunya, mengejeknya karena membacakan kepada pasien koma. Namun, perawat tetap berinteraksi dengan pasien, percaya dia bisa mendengarnya. Di waktu sekarang, Frank menemukan sebuah klub yang bobrok dan dengan penasaran mengintip ke dalam. Seorang wanita menarik perhatiannya dan bertanya apakah dia suka apa yang dia lihat. Frank menjelaskan bahwa dia hanya lewat, mencoba menemukan jalan untuk menemukan dirinya. Tertarik, wanita itu, Penelope, mengenali kebutuhannya akan ketenangan dan menariknya ke klub untuk menarikannya. Saat Penelope menari, Frank terpesona oleh pesonanya. Dia memintanya untuk membayar minumannya, jadi Frank memberikannya kartunya. Dan dia duduk di pangkuan Frank dan bertanya apakah dia ingin bersamanya. Ketika Frank melihat minatnya pada cincin kawinnya, dia mengaku sudah menikah tetapi menemukan istrinya berselingkuh. Meskipun demikian, Penelope mengalihkan perhatiannya dengan mengambil cincin kawinnya dengan mulutnya dan terlibat dalam pertemuan yang penuh gairah. Frank bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya dalam perjalanannya, dan Penelope dengan senang hati menerima. Dia pura-pura menangis dengan meneteskan air ke matanya, membuat Frank percaya kejujurannya. Tiba-tiba, pemilik klub memanggil Penelope ke kantornya. Frank bertanya-tanya apakah pemilik itu pacarnya, tetapi Penelope menyangkalnya. Di kantor, pemilik membahas keberhasilan Penelope menipu Frank dan mengambil kartu kreditnya. Penelope meminta bagian yang lebih besar, tetapi pemilik menolak dan menuntut kenikmatan seksual darinya. Ketika dia menolak, dia menjadi kasar. Penelope melawan dan berteriak minta tolong. Mendengar keributan itu, Frank mengintip ke ruangan dan melihat pemilik menyerang Penelope. Bingung, Frank mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk intervensi dan menghancurkan pintu kantor. Dia menjatuhkan pemilik dan memeriksa kondisi Penelope. Melihat senjata di meja, Frank mengambilnya. Pemilik kembali sadar dan mengancam Frank, yang membalas dengan mengarahkan pistol ke dahi pemilik. Pemilik mengejek Frank, mengklaim dia tidak akan menembak, tetapi Frank membuktikannya salah dengan menembak tangannya. Tanpa kendali, Frank meminta pemilik untuk mengakhiri hubungannya dengan Penelope, yang segera disetujui pemilik. Frank kemudian bertanya pada Penelope apakah dia menerima kata-kata pemilik, dan dia dengan penuh dendam mengiyakan, mengambil uang tunai, kartu Frank, dan PC pemilik sebagai asuransi. Penelope dan Frank cepat melarikan diri dengan mobilnya sementara pemilik mengejar mereka, berusaha menghafal nomor plat Frank. Selama pelarian mereka, Frank meminta maaf atas kelakuannya, tetapi Penelope menemukan amarahnya menarik, menganggapnya sebagai tanda cinta sejati. Kemudian, saat Penelope tertidur di sampingnya, Frank menulis di jurnalnya, membenarkan tindakannya dan mengungkapkan kekagumannya terhadap Penelope. Ketika Penelope bangun, dia mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan hidup mereka di jalan, yang membuat Frank senang. Dalam mengejar gaya hidup nomaden mereka menukar mobil Frank dengan kendaraan yang lebih mahal meskipun dana mereka semakin menipis. Setelah bercinta, Penelope membangunkan Frank, terbebani oleh rasa bersalah, dan mengaku rencana awalnya untuk mencuri darinya. Dia tidak mengantisipasi intervensi Frank untuk menyelamatkannya. Namun, Frank memaafkannya atas kebohongannya dan bertanya apakah semua yang terjadi di antara mereka adalah nyata. Penelope menjamin Frank bahwa dia belum pernah merasakan sesuatu seperti koneksi mereka sebelumnya dan bersumpah ingin bersamanya selamanya. Kata-katanya meyakinkan Frank, dan dia memutuskan untuk mempercayainya. Sementara itu, Molly duduk sendirian di mobilnya yang rusak, diambang serangan panik. Seorang asing dalam truk berhenti di dekatnya, menyebabkannya mengunci mobilnya karena takut. Pria itu, Cliff, dengan baik hati menawarkan bantuan kepada Molly untuk mengganti ban kempesnya sambil dia tetap berada di dalam mobil. Awalnya ragu, Molly akhirnya setuju karena ponselnya tidak ada sinyal. Namun, Cliff berbohong tentang ketersediaan ban cadangan di bagasi mobilnya dan menyarankan untuk menarik mobilnya ke bengkelnya. Ketika berangkat, Cliff menggunakan radio untuk mengumumkan bahwa dia membawa seseorang dan terlibat dalam percakapan yang mengerikan dengan Molly, berkhotbah dan menyentuhnya dengan cara yang tidak nyaman.
Merasa takut, Molly menyalakan radio, mengalihkan perhatian Cliff dan menyebabkan dia mengambil tangan dan meminta maaf atas perilakunya yang aneh. Sementara itu, Frank dan Penelope, berpura-pura sebagai saudara kandung, diberhentikan oleh seorang polisi. Mereka menyembunyikan uang dan senjata mereka, dan Penelope menggunakan pesonanya untuk menipu polisi dengan sukses. Polisi memperingatkan mereka tentang ketiadaan sinyal ponsel dan pom bensin di area mendatang. Di motel tempat toko Cliff berada, dia mengarahkan Molly ke meja depan dan dia dengan diam-diam menelepon ayahnya, Sheriff, dan meninggalkan pesan. Menginterupsi panggilannya, Cliff menawarkan kunci kamar dan ditemani oleh istrinya, Mabel. Mabel meminta Cliff hadir sebagai saksi untuk klien. Sementara itu, Frank dan Penelope bertemu dengan seorang pria berpakaian putih yang mencari tumpangan. Penelope menawarkan nomor Sheriff, tetapi pria itu menolak. Pasangan itu melanjutkan perjalanan mereka hingga mencapai motel. Kemudian, Mabel berbicara dengan Ophelia, yang mengakui telah berselingkuh dari suaminya. Mabel menegurnya, mengklaim bahwa kesialannya pantas karena perselingkuhannya. Mabel meminta Cliff untuk mengurus Ophelia dengan bantuan Cookie. Di motel, Frank dan Penelope bertemu dengan Cliff dan Cookie, yang sedang menyeret tas yang tampak berat. Cliff mengalihkan perhatian pasangan tersebut dan Cookie menawarkan mereka kamar, berpikir mereka adalah pengantin baru. Setelah itu, mereka menemukan mobil mereka telah dipindahkan lebih dekat ke kamar mereka, dan Cookie dengan tergesa-gesa menyembunyikan tas jenazah dengan kaki yang terputus di dalamnya. Tanpa sadar bahwa Molly melihatnya, dia masuk ke ruangan rahasia di mana ada mayat lain yang tergantung. Malam itu, Molly mendengar suara di luar kamarnya dan menyaksikan Cookie membawa kaki yang terputus. Dengan kaget, dia segera menutup tirai. Cookie mencari bantuan Cliff, memberitahu bahwa Molly melihatnya membawa kaki tersebut. Cliff dengan ragu-ragu mengecek Molly dan mencoba meyakinkan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Sementara itu, Frank dan Penelope memiliki sesi dengan Mabel, yang memberikan ceramah tentang keyakinannya. Di kamar mereka, pria berpakaian putih bernama Chisos menggeledah tas Penelope dan menemukan latar belakangnya sebagai penari. Chisos bergabung dengan mereka dan terlibat dalam percakapan yang menarik sebelum sengaja menyentuh jari Frank di mana cincin pernikahannya seharusnya ada. Chisos bertanya apakah mereka pengantin baru, dan mereka berbohong, mengaku mereka adalah. Dia memperingatkan mereka tentang konsekuensi berbohong, yang akan kembali menghantu mereka. Chisos berbagi kisah mengganggu tentang tradisi kanibal keluarganya yang terkait dengan pendosa dan mengklaim itu hanya lelucon setelah merasakan ketakutan mereka. Kemudian, Chisos menawarkan kesempatan pada Penelope untuk mendapatkan kekayaannya jika dia meninggalkan Frank dan berjalan ke mobilnya segera. Penelope berjalan pergi sementara Frank memanggilnya, marah dengan kata-kata Chisos. Frank kembali ke kamar mereka, mengharapkannya kosong, tetapi menemukan Penelope menunggunya. Mereka bercinta, tidak menyadari bahwa Chisos mengawasi mereka melalui kamera pengawasan. Chisos meninjau rekaman tersebut dan menemukan panggilan Molly ke ayahnya, Sheriff. Khawatir, ia menginstruksikan pasangan untuk mengatasi masalah, mengisyaratkan potensi masalah di depan. Sementara itu, Molly diam-diam bersembunyi di jok belakang mobil Frank dan Penelope setelah menyaksikan mereka ditangkap. Frank menemukan permata berkilauan di tanah, bercanda melamar Penelope, yang menegurnya karena menganggap enteng hal yang serius dan menegaskan bahwa dia hanya boleh melamar saat dia benar-benar serius. Di sebuah diner, perhatian Frank tertuju pada figurin dengan seragam militer, mengingatkannya pada ayahnya yang sudah meninggal. Di tempat lain, Mabel dan Cliff pura-pura bertengkar, menarik perhatian Sheriff yang lewat. Mabel menembak Sheriff dari belakang saat dia ikut campur. Di diner, konfrontasi terjadi antara Frank, Penelope, dan wanita di meja kasir, Magda, karena figurin tersebut. Cookie, bersenjatakan senapan, muncul, membuat Frank mengeluarkan pistolnya sebagai respons. Pasangan itu berhasil lolos dan mengemudi menjauh dari motel. Chisos, menyaksikan tindakan Cookie, menghubungi Cliff dan Mabel, yang membawa pulang jenazah Sheriff. Cliff menyamar dengan seragam Sheriff. Mabel melumpuhkan Frank dan Cliff menyerang Penelope dengan senjata setrum dan mereka ingin dibawa kembali ke motel. Molly, yang bersembunyi di jok belakang, kabur setelah ditembak di kaki oleh Mabel. Cliff dengan cepat menahannya dan mengikatnya. Di motel, Cliff menempatkan Frank di sebuah kolam kosong yang penuh dengan mayat, sementara Penelope dikunci dalam sel di bawah pengawasan Cookie. Chisos datang, senang dengan kesuksesan mereka, dan memberi Mabel sebuah ciuman, yang disaksikan oleh Cliff dari kejauhan. Mabel diperintahkan oleh Chisos untuk membersihkan Penelope untuknya. Dengan marah, dia menyiram Penelope yang tertidur dengan selang. Keesokan harinya, Chisos mengunjungi Frank di kolam, terkesan dengan tekadnya untuk bertahan hidup. Chisos memperingatkan Frank bahwa kelaparannya akhirnya akan mendorongnya untuk memakan daging mayat-mayat tersebut. Frank bersumpah akan balas dendam jika dia bisa lolos dari lubang itu.
Kemudian, Chisos menghadapi Penelope, mencoba meyakinkannya untuk menyerahkan diri kepadanya karena dia pernah menjual tubuhnya sebelumnya. Penelope menegaskan bahwa dia tidak akan pernah dengan sukarela memberikan tubuhnya kepada siapapun kecuali Frank. Terkalahkan, Chisos pergi, dan Cliff menontonnya pergi. Malam itu, Molly terbangun di samping tubuh ayahnya yang sudah meninggal di mobil dan berteriak ketakutan. Dia menemukan senjata di sepatu ayahnya. Mengintip dari jendela, Molly menyaksikan Cliff mencekik istrinya yang selingkuh. Cliff mendekati Molly, meminta maaf atas tindakannya, dan membiarkannya kabur. Sementara itu, Penelope menemukan paku besar di selnya dan mengambilnya. Dia memanipulasi Cookie, yang mencoba mengintimidasi dia dengan cerita tentang korban-korbannya di masa lalu. Penelope membangkitkan ego Cookie, mempesonanya. Terpesona, Cookie mengikatkan rantai ke pergelangan kaki Penelope dan membuka pintu sel. Penelope siap dengan paku metal di tangannya. Frank terbangun dan menemukan Cliff duduk di tepi kolam. Cliff memberitahu Frank bahwa dia tidak menganggapnya sebagai pendosa. Frank memohon bantuan Cliff, tetapi Cliff menolak. Lalu, Cliff melompat dari tepi dengan tali di lehernya. Terkejut, Frank menggunakan tubuh Cliff untuk keluar dari kolam. Di rumah sakit 4 hari kemudian, perawat yang tertidur saat membaca jurnal, terbangun dengan tenaga medis yang berusaha membangunkan pasien koma. Ternyata pasien itu adalah Cliff. Menyadari bahwa pemilik jurnal masih di luar sana, perawat itu mengharapkan hidup yang indah bersama kekasihnya. Di saat ini, Penelope duduk di pangkuan Cookie, dan ketika dia lengah, dia menusuknya di mata. Frank menerobos masuk dan membunuh Cookie dengan brutal sementara Penelope mengambil kunci untuk melepaskan diri dari rantai. Magda menghubungi Chisos, yang mendengar keributan melalui telepon. Akhirnya bebas, Frank dan Penelope mengemudi pergi, tetapi mobil mereka mogok di tengah jalan. Chisos mendekati mereka dengan menakutkan. Setelah beberapa upaya gagal, mesin mobil menyala, dan pasangan itu berteriak gembira. Mereka menabrak Chisos, lega bisa meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Beberapa saat kemudian, Molly menemukan tubuh Chisos yang tidak bernyawa di jalan dan membalas dendam dengan menghina dan menembaknya beberapa kali. Beberapa jam kemudian, Frank dan Penelope tiba di rumah Frank. Penelope mendesak Frank untuk tidak masuk, khawatir dia mungkin berubah pikiran dan tinggal dengan mantan istrinya, Becky. Meskipun khawatirnya, Frank masuk untuk mengambil sesuatu tepat saat mobil lain tiba. Kekasih Becky keluar dari kendaraan untuk menghadapinya. Becky meminta Frank untuk tinggal, tetapi dia mengabaikannya. Ketika pria itu menghina Penelope, Frank mengamuk dan memukulinya dengan keras. Lalu dia mengemudi pergi dengan Penelope, meninggalkan mantan istrinya yang menangis di belakang. Kemudian, Frank memberikan Penelope cincin pusaka keluarganya dan melamarnya. Dengan gembira, dia menerima. Film berakhir ketika pemilik klub memperhatikan mereka dan mulai merencanakan balas dendam terhadap pasangan yang bahagia itu. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.